Selanjutnya, sambutan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haji Dadang Kahmat, yang saya hormati Ketua PW Muhammadiyah DKI Jakarta Bapak Haji Sunan Miskan, para wakil ketua, yang terhormat juga Sekretaris PW Pak Nuswantoro, yang saya hormati Ketua Pimpinan Aisyah DKI, ada Bu Nurdiati, Bapak Samsidar, Pak Agus Suradika, salah satu pimpinan, saya hormati para hadirin, terlewatnya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Dr. Lela Nurlelawati, Ketua Lembaga Dakwah Muhammad Noval Dunggio, masalah aktif menulis. Mudah-mudahan selalu sehat, saudara. Dan seluruh pimpinan wilayah, pimpinan daerah, cabang, ranting, dan semua pegiat amal usaha Muhammadiyah yang hadir secara fisik maupun virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini suasananya pandemi, tapi kita diberi nikmat kesehatan. Insyaallah kita terbebas dari potensi keterpaparan. Karena hari ini kita menyadari bahwa sudah melewati masa pandemi ini, masuk ke bulan ke-9. Sudah 9 bulan, sehingga sebagian sudah terbiasa, karena terbiasa merasa tidak ada masalah. Karena sudah merasa ya normal saja. Lain dengan di bulan Maret, bulan April, kita masih awal, semua masih mencari-cari. Tapi karena ini sudah berjalan 9 bulan, sebagian terbiasa. Walaupun sebagian lain seperti diceritakan Pak Sunan tadi. Pak Sunan cerita di Gresik, Pak ya. Ada perbedaan pandangan. Memang barangnya nggak kelihatan, Pak, kalau nggak pakai alat gitu. Tapi kita menyadari persis bahwa situasi seperti ini adalah situasi di mana kita diuji untuk, terutama kita di pemerintahan, mau mengambil kebijakan berdasarkan ilmu atau tidak, mempercayai sains atau tidak. Karena langkah-langkah yang dilakukan harus merujuk, kalau mau benar, merujuk pada apa yang menjadi kesimpulan para ahli. Jadi kami di DKI Jakarta dari awal, semua keputusan yang dibuat mengumpulkan para ahli, berdiskusi bersama, lalu langkah itu dikerjakan satu-satu. Harapannya adalah kita bisa melindungi warga dengan sebaik-baiknya. Karenanya saya apresiasi sekali bahwa di pimpinan wilayah mengambil temanya juga konkret, Pak, meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri.
Dan Muhammadiyah termasuk yang paling awal mengambil keputusan untuk menunda muktamar. Bulan apa sudah diputuskan itu? Bukan, keputusannya. Tanwir Juli diputuskan bahwa akan, jadi tanggap bahwa ini memang bukan masalah yang bisa selesai dalam hitungan minggu, bulan. Ini masalah yang panjang. Nah, karena itu saya berharap sekali bahwa kondisi pandemi ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan. Sehingga, oke. Tes. Oke. Yang Zoom tidak dengar suaranya, Pak. Oke. Jadi krisis adalah situasi yang sering kita coba hindari. Kalau dengar kata krisis, kalau bisa jangan ketemu krisis. Itu di mana-mana secara umum, krisis keluarga, krisis sekolah, krisis kota. Krisis itu selalu kita artikan sebagai sesuatu yang harus kita sebisanya dihindari. Nah, sekarang kita menghadapi situasi krisis yang tidak bisa dihindari. Mau tidak mau di depan kita sekarang. Tapi sisi lain, apa yang disebut sebagai krisis dari makna yang berbeda? Makna lainnya adalah perubahan yang dipercepat. Krisis. Hari ini kita merasakan ada krisis kesehatan, mendadak seluruh alat-alat kita yang sejak dulu sudah punya fungsinya kita pakai. Fungsi video conference. Selama bertahun-tahun alat itu ada, aplikasinya ada, infrastruktur ada, tetapi kita tidak menggunakannya. Sekarang mendadak ini menjadi kebiasaan baru. Dari dulu kita sudah bicara tentang telemedicine, kita bicara tentang teleeducation, tetapi kita tidak dipaksa oleh keadaan untuk melakukan perubahan. Karena itu saya mengajak. Kenapa dibicara di Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah itu tradisinya terus-menerus melakukan terobosan. 108 tahun perjalanan Muhammadiyah, itu 108 tahun melakukan terobosan. Biasanya krisisnya diciptakan sendiri oleh Muhammadiyah. Dalam tanda kutip. Diciptakan krisisnya apa? Dengan meninggikan harapan. Lalu dibuatlah pengelolaan zakat. Janganlah seperti ini. Ini kita bicara 100 tahun yang lalu nih. Ketika pengelolaan zakat itu masih belum ada ambil zakat modern. Muhammadiyah sudah mulai mendorong. Itu kan krisis-krisis yang diciptakan sendiri. Sesuatu yang semua orang menganggap biasa, kalangan Muhammadiyah menganggap itu hal yang harus diubah, ditinggikan standarnya. Sekarang kita ketemu situasi ini, saya berharap nantinya Persyarikatan Muhammadiyah yang punya begitu banyak amal usaha, ini amal usaha bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang sosial, bagaimana mengerjakan dengan cara berbeda, memanfaatkan kondisi pandemi ini. Hari ini saja kita melakukan percakapan peringatan milad sebagian lewat virtual. Kalau boleh tahu yang ikut berapa nih virtual? $200. Kalau diselenggarakan di ruangan ini, barangkali nggak akan cukup ini 200. Dan sekarang kita punya peluang luar biasa untuk mengubah cara kerja, cara pandang, dan ukuran keberhasilan karena ketemu krisis yang diartikan sebagai perubahan yang dipercepat. Kalau saja tidak ada krisis ini, barangkali acara virtual begini mungkin baru kita lakukan berapa tahun yang akan datang. Dan kadang-kadang kita mikirnya bikin studio, bikin infrastruktur, sekarang tidak pakai. Udah pakai pasang kamera satu di situ, pasang operator, semua orang mengikuti.
di mana saja, kapan saja, lihat rekamannya pun bisa. Ini adalah satu peristiwa yang harus diantisipasi oleh Muhammadiyah, oleh umat Islam. Saya sampaikan ini di dalam 108 tahun milad Muhammadiyah, karena Muhammadiyah yang usianya sangat panjang, bisa dibilang salah satu organisasi berbasis keagamaan yang paling tua, 108 tahun di Indonesia. Kecenderungannya ketika kita usianya panjang itu bercerita masa lalu. Coba, orang juga begitu. Kalau usianya sudah banyak, biasanya cerita masa lalu. Kalau usianya muda, dia belum punya masa lalu. Karena itu kalau anak muda bicaranya masa depan. Karena yang dia miliki adalah insya Allah masa depan. Muhammadiyah 108 tahun. Ini ke 108 tahun mau dianggap muda apa tua Bapak Ibu? Mau dianggap tua atau muda nih? Nah, saya buat kriteria tersendiri nih soal tua muda itu. Saya berkali-kali sampaikan. Disebut tua bila yang dibicarakan masa lalunya. Dan bila yang dikatakan yang dibahas masa lalunya. Disebut muda bila yang dibicarakan adalah masa depannya. Jadi kalau ada anak usia 24 tahun, tapi terus-menerus bercerita masa lalu, dia sesungguhnya sudah tua. Pak. Tapi kalau kita ketemu dengan orang usia 85 tahun, dan terus-menerus membicarakan masa depan, maka sesungguhnya dia masih muda. Karena memang tidak ada definisi muda tua. Mau ditentukan berapa? 32, 35, 34, 38. Tidak ada garis yang disebut muda dan tua, nggak ada. Nggak ada. Itu sama seperti panas dan dingin. Nggak ada itu. Disebut panas itu bila suhu berapa. Sama sekali tidak ada. Kalau manusia baru ketemu, panasnya sekian, dingin sekian. Sama, muda itu. Karena itu, Muhammadiyah yang sudah 108 tahun, jangan pernah merasa sudah tua. Muhammadiyah masih muda dan masih terus-menerus membicarakan masa depan Muhammadiyah dan umat. Terus muda. Jadi, kesempatan situasi ini harus dipandang sebagai kesempatan untuk membuat masa depan Muhammadiyah, masa depan umat relevan. Dan kita harus jadi pemenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sering umat Islam ini bukan mampu atau tidak mampu. Umat Islam ini sering tantangannya adalah siap atau tidak siap menghadapi perubahan. Siap atau tidak siap perubahan. Ke depan, Bapak Ibu sekalian, harus kita lihat peluang-peluang. Karena krisis ini seperti huruf K. K itu artinya garisnya, satu naik, satu turun. Akan ada yang bertumbangan terus-menerus dan akan ada yang bertumbuhan terus-menerus. Dan ini artinya universitas, sekolah tinggi yang ada di lingkungan Muhammadiyah harus membaca mana yang akan bertumbangan dan mana yang akan naik. Di ekonomi juga terasa. Karena itu kemarin di Jakarta ketika menetapkan UMP, kita tidak menetapkan satu UMP. Kita menetapkan UMP asimetrik. Kenapa asimetrik? Karena ada sektor usaha yang tumbuh. Misalnya usaha masker, tumbuhnya luar biasa. Kalau usaha masker, ya harusnya UMP-nya naik. Sini saatnya ordernya banyak sekali. Tetapi kalau usahanya perhotelan, restoran, ini saatnya turun, tidak ada. Tidak bisa kita terapkan kebijakan simetrik, satu kebijakan untuk semua. Karena kita menghadapi sebuah seperti huruf K tadi. Nah ini harus diantisipasi sama-sama. Jadi kami berharap sekali Muhammadiyah terus menjadi yang terdepan. Membaca potensi perubahan zaman ini. Dan nampak sekali sektor-sektor mana yang akan dominan. Dan nampak sekali pendekatan-pendekatan mana yang akan dominan. Misalnya PKU, sudahkah memulai telemedicine? Sekarang saya rumah sakit Muhammadiyah ya. Di rumah sakit, di pusat-pusat kesehatan, sudahkah masuk di wilayah ini? Ini satu terobosan-terobosan yang sekarang mau tidak mau harus dilakukan. Jadi harapannya
pengunduran muktamar 2 tahun ini akan dikenang berpuluh-puluh tahun ke depan sebagaimana mundurnya muktamar tahun 85 di Solo. Karena saya termasuk yang mengikuti dek-dekser itu di situ. Pada waktu itu masalah azal tunggal. Tarik-menariknya di Jogja itu terasa sekali. Di Jogja betul-betul terasa perdebatan yang cukup dalam, yang keras mengenai azas tunggal. Sampai akhirnya menemukan sebuah kalimat penyelamat itu sebagai jalan keluar. Tapi itu peristiwa sampai dengan sekarang, artinya sudah 35 tahun yang lalu masih diingat. Peristiwa muktamar dua-dua akan diingat. Nah, kami berharap sekarang sampai ke dua-dua, sekarang sampai ke depan, Muhammadiyah lakukan terobosan-terobosan sebagai yang awal mengantisipasi era baru pasca pandemi. Karena ini akan terjadi perubahan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat rumah sakit hari ini, klinik hari ini, itu adalah format rumah sakit klinik pasca flu Spanish tahun 1918-19. Sesudah itu format klinik berubah. Sebelumnya tidak seperti ini. Sebelumnya bangsal, massal, sudah itu mulai jadi kamar-kamar. Karena kita bicara tentang pencegahan penularan. Berubah sekali cara kita mengelola kegiatan-kegiatan kesehatan. Nah, kali ini di semua aspek ini terjadi. Jadi insya Allah 108 tahun ini Muhammadiyah sudah menghasilkan begitu banyak pribadi-pribadi yang memberikan manfaat bagi Indonesia. Sekolah yang didirikan oleh persyarikatan ini di berbagai jenjang, di berbagai wilayah, dari mulai yang keilmuan sampai yang keteknisan, semuanya telah ikut mensuplai kemajuan bangsa. Ini harus diteruskan. Dengan lagi-lagi pendekatan baru, dengan antisipasi perubahan zaman. Yang kedua, alhamdulillah Muhammadiyah menjadi contoh dalam pengelolaan organisasi keagamaan, organisasi orientasi pada keumatan sosial yang manajemennya sudah selalu diasosiasikan dengan rapi, tertib, good governance. Tata kelola yang baik. Tata kelola baik ini harus terus-menerus menempel di dalam karakter Muhammadiyah. Karena inilah yang menjadi pilar. Kita semua merasa bangga kalau menyaksikan ada organisasi keislaman yang memiliki manajemen yang rapi, yang baik. Nilainya berbasis Islam, manajemennya menggunakan pendekatan modern, sehingga seluruhnya dapat. Lalu, terus sekalian sekarang terkait dengan PWM. Ini PWM sedang punya proyek-proyek besar. Yang di Keramat, insya Allah nanti itu bisa tuntas on time. Kita nanti duduk sama-sama, Pak. Yang agak tenang, bagaimana kita bisa menuntaskan agar rencana untuk membangun yang tadi disebutkan tahun 2021 ya harapan ya. 21 insya Allah itu bisa dituntaskan sesuai jadwal. Kita duduk sama-sama, begitu juga nanti kemarin sempat kita obrolkan juga rencana untuk mencari lahan di sebelah barat. Jadi biar Muhammadiyah jangkauannya jangan hanya timur dan selatan, tapi juga ke barat. Memang Jakarta itu barat, timur, selatan. Semuanya. Basis memang ada di selatan dan di timur. Tapi ke barat ini perkembangannya luar biasa. Sebenarnya Bapak Ibu kalau perhatikan dalam 30 tahun terakhir, dulu Jakarta itu bergerak ke selatan. Sekarang, bukan sekarang, 20-an tahun terakhir itu bergerak ke barat timur. Jadi kalau Bapak perhatikan, awalnya di utara, Jakarta Utara bergerak ke selatan, tapi selatan itu berhenti. Perkembangannya jauh. Kenapa? Karena lompat langsung ke wilayah Bogor. Tapi kanan kiri ini bergerak terus. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kawasan Jakarta Barat, Jakarta Timur terintegrasi dengan Bekasi, dengan Tangerang itu secara sangat halus sekali. Sangat sulit lagi dibedakan mana wilayah Bekasi, mana wilayah Jakarta. Kalau tidak ada kanal banjir timur, barangkali sudah orang tidak akan bisa membedakan. Nah,
insya Allah nanti kita dukung Pak Sunan, Pak Anus, jadi kita harapkan nanti ada percakapan intensif untuk mewujudkan Muhammadiyah dalam tradisinya selalu bisa mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Insya Allah di Jakarta mimpi itu jadi kenyataan juga. Insya Allah. Dan tempatnya di Keramat, itu Keramat betul. Tempatnya di Keramat, saya rasa bisa menjadi ikon yang sangat baik. Lokasi itu ada salah satu lokasi paling tua di Jakarta, Bapak Ibu. Dari mulai Senen sampai Cawang, itu garis pasar paling tua di Jakarta. Cawang, kemudian Jatinegara, Kampung Melayu, Matraman, sampai ke Senen, Keramat Senen. Jadi ini kawasan paling lama, mudah-mudahan nanti gedungnya bukan saja mencerminkan desain yang baik, tapi gedungnya memfasilitasi semua kegiatan dengan baik. Karena memang pada ujungnya bukan gedungnya, tapi kegiatannya. Seperti juga kampus. Tadi sambil masuk Pak Nus bilang ini gedungnya perlu apa? Perlu lokasi strategis. Gedungnya perlu lebih strategis lagi. Tapi kalau sekolah yang penting justru pada proses pembelajarannya. Gimana proses pembelajarannya itu benar-benar jadi rujukan. Lokasi boleh di kampung, tapi isi ilmu lokasinya global. Insya Allah Muhammadiyah bisa seperti itu. Bapak sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat Pak Sunan dan seluruh jajaran. Insya Allah diberikan kemudahan dalam menjalankan amanat di sini. Dan insya Allah Muhammadiyah makin maju, persyarikatan ini makin memberikan manfaat. Sekaligus doakan kami yang sedang berada di tugas di pemerintahan agar dimudahkan menjalankan amanat ini. Dan insya Allah Jakarta bisa segera terbebas dari pandemi dan kita bisa berkegiatan seperti biasa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.